Jepang itu bawa Tanggal berapa? pelatih baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference. Selamat datang kembali di TR Sport. Kabar menyedihkan dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI resmi memecat pelatih Sintayong, yang telah memberikan kontribusi banyak bagi skuad Garuda. Kabar berhembus kencang bahwa, Patrick Kluivert yang akan menggantikan STY dalam tonggak estafet kepelatihan Timnas Indonesia. Yang lebih menarik lagi, calon direktur teknik Timnas Indonesia, pernah membuat Messi kesal karena ngomong sembarangan. Siapakah sosoknya? Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita terbaik dari kami, tentang seputar Lionel Messi. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. Jepang itu bawa berapa? Tanggal pelatih baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Pemecatan Sintayong menggemparkan dunia sepak bola, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Pemberitaan pemecatan STY pun viral di media cetak maupun media elektronik. Sudah pasti beragam komentar pun bermunculan atas pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini. Komentar yang paling menohok datang dari akun Timnas Tol. Orang yang paling keluar duit banyak untuk nonton Timnas adalah supporter. Beli tiket, langganan streaming apps, beli jersey dan lain-lain. Jadi kalau kalian yang bisanya ikut cari cuan dari berita Timnas, jangan coba-coba lawan orang-orang yang ngeluarin uang buat nonton Timnas. Kalian tampil di TV dan podcast buat maki-maki Timnas itu dapat duit. Sementara kami untuk mencintai Timnas rela ngeluarin duit. Beda level. Adapun akun @textederjon membalas cuitan dari akun @idextratimes. Dear Tommy Welly, Akmal Marhali dan lain-lain. Coach STY sudah dipecat, tolong jangan lagi ngejelek-jelekkan atau menyebut nama dan mengganggu karirnya. Sekecil apapun STY lebih memberi impact kepada Timnas ketimbang kalian. Akun @emre pun tak ketinggalan membalas cuitan @idextratimes. Terima kasih Coach Sintayong 7777, Anda luar biasa. #We love you Coach STY. Anak dari Sintayong, Shin Jae-won pun memposting tentang pemecatan yang haru di akun media sosial pribadinya. Dikutip dari Extra Time Indonesia, naik 50 peringkat dalam 5 tahun dan peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia namun dipecat. Ayah sedang menjalani waktu yang berat. Semua keluarga saya tahu bahwa ayah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Sementara akun Bagus memberikan komentar terkait pemecatan Sintayong dengan penuh makna yang mendalam. Dia datang di saat kita lagi jatuh sedasar-dasarnya dan dia pergi saat kita sedang terbang tinggi. Cerita bagus dari STY dan dia akan tetap bagian cerita indah di Timnas. Statistik Sintayong bersama Timnas tidak kaleng-kaleng. Wajar jika publik Indonesia sangat mencintainya. Dikutip dari Extra Times Indonesia, juara 2 Piala AFF 2020. Posisi 3 SEA Games 2023. Juara 2 AFF U23 2023. Lolos Piala Asia 2023. Lolos Piala Asia U20 2023. Lolos Piala Asia U23 2024. Lolos Piala Asia 2027. 16 besar Piala Asia 2023. Semifinal Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 3. Datang di saat terpuruk, memotong generasi, dan mengantarkan kita sejauh ini. Terima kasih Sintayong. Sebelum menuju Indonesia, Louis van Gaal punya memori buruk dengan Lionel Messi. Van Gaal ikut terseret, setelah PSSI melengsarkan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kabar pemecatan STY diumumkan pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025.
Beberapa nama top lantas terseret dalam bursa pelatih timnas berikutnya. Patrick Kluivert diyakini sebagai calon terkuat untuk menggantikan Shin Tae-yong. Yang menarik bukan cuma soal kandidat pelatih skuad Garuda, melainkan juga kemunculan nama Louis van Gaal. Ex-pelatih Manchester United itu, dikabarkan bakal menempati posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Berita tersebut, digaungkan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Van Gaal punya banyak cerita selama menjalani karir kepelatihan, salah satunya dengan Lionel Messi. Mereka sempat bersitegang ketika bersua pada perempat final Piala Dunia 2022. Awal mula Van Gaal bersitegang dengan Messi terjadi 2,5 tahun lalu, dalam laga di Lusail Stadium, Argentinanya Messi berhasil mengalahkan Belanda yang dilatih Van Gaal. Albiceleste memulangkan The Oranye lebih cepat usai menang adu penalti. Adu tos-tosan harus dijalani lantaran skor 2-2 bertahan hingga 120 menit selesai. Selepas pertandingan, Messi mendatangi bangku cadangan Belanda dan menunjukkan sebuah gestur ke Van Gaal. Ada alasan di balik tindakan sang Raja Ballon d'Or itu. Messi kesal atas omongan Van Gaal dalam konferensi pers, sebelum pertandingan Belanda versus Argentina. Saya merasa tak dihormati, Van Gaal usai komentarnya, sebelum laga dan beberapa pemain Belanda terlalu banyak bicara, kata La Pulga. Van Gaal berkata mereka mainkan sepak bola bagus, dan mereka tempatkan pemain di kotak penalti dan memulai bola-bola panjang. Kami pantas lolos dan itulah yang terjadi, ucap Messi. Van Gaal memang menyentil Messi sebelum duel Belanda kontra Argentina. Dia mengatakan bahwa Messi tak banyak membantu tim saat tak menguasai bola. Pada akhirnya, omongan Van Gaal berujung duka bagi Belanda. Dan inilah, momen Messi beri pelajaran Louis van Gaal tersebut. Beralih pada final Supercoppa Italia tadi malam, yang mempertemukan rival abadi antara AC Milan versus Inter Milan berujung dramatis. Inter Milan sempat unggul 2 gol dan membuat asa mengangkat trofi terbuka lebar. Namun, pasukan merah hitam alias AC Milan, berhasil melakukan comeback dengan mencetak 3 gol. Hingga peluit akhir berbunyi, tidak ada gol tambahan, dan AC Milan menang dengan skor 3-2, dan berhak atas trofi Supercoppa Italia. Suasana hati pelatih Sergio Conceição pun berbunga-bunga. Euforia sang pelatih sambil menghisap cerutu membuat pesta semakin hanyut. Inilah momen tersebut.